Selamat pagi, salam sehat selalu. Kali ini, David 84 Channel akan membahas contoh soal pretest PPG Guru Agama Kristen. Kompetensi pedagogi. Part yang ke-1, membahas soal nomor 1 sampai 20. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi Bapak Ibu yang baru melihat channel ini, Bapak Ibu bisa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal nomor 1, untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan beberapa prinsip antara lain, kecuali A. Berpusat pada guru, B. Mengembangkan kreativitas peserta didik, C. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, D. Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Jawaban yang benar A. Berpusat pada guru. Soal nomor 2, sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik akan mengalami 4 tahap perkembangan intelektual, yakni A. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional logis, B. Sensori motor, praoperasional, operasional abstrak, dan operasional logis, C. Sensori motor, praoperasional, operasional kritis, dan operasional abstrak, D. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Jawaban yang benar D. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Soal nomor 3, proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran disebut dengan A. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, B. Proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, C. Proses pembelajaran langsung, D. Proses pembelajaran tidak langsung. Jawaban yang benar C. Proses pembelajaran langsung. Soal nomor 4, proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus disebut dengan A. Proses pembelajaran kontekstual, B. Proses pembelajaran langsung, C. Proses pembelajaran tidak langsung, D. Proses pembelajaran holistik. Jawaban yang benar C. Proses pembelajaran tidak langsung. Soal nomor 5, pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 2. Proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok dengan urutan yang tepat, yaitu A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, mengkomunikasikan, mengasosiasi, menanya, dan mengumpulkan informasi. C. Mengamati, mengumpulkan informasi, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, mengasosiasi, mengkomunikasikan, mengumpulkan informasi, dan menanya. Jawaban yang benar A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Soal nomor 6, dalam standar proses berdasarkan urutan tahapan pembelajaran terdiri dari beberapa hal antara lain, yaitu A. Pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penyiapan perangkat pembelajaran. B. Penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. C. Penilaian pembelajaran, penyiapan perangkat pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran. D. Pelaksanaan pembelajaran, penyiapan perangkat pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jawaban yang benar B. Penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Soal nomor 7, dalam kegiatan pendahuluan, hal-hal yang perlu dilakukan guru adalah sebagai berikut, kecuali
A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. C. Mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai. D. Mengkondisikan peserta didik agar mengasosiasi atau memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya. Jawaban yang benar D. Mengkondisikan peserta didik agar mengasosiasi atau memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya. Soal nomor 8. Proses pembelajaran di dalam kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Dalam Permendikbud tersebut dimuat standar proses pembelajaran, yakni kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai A. Standar isi, B. Standar proses, C. Standar kompetensi lulusan, D. Standar sarana dan prasarana. Jawaban yang benar C. Standar kompetensi lulusan. Soal nomor 9. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan adalah A. Pembelajaran yang berpusat pada guru. B. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis pada aneka sumber belajar. C. Pembelajaran yang berbasis individu. D. Fokus pada satu sumber belajar di sekolah. Jawaban yang benar B. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis pada aneka sumber belajar. Soal nomor 10. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada A. Standar proses, B. Standar isi, C. Standar kompetensi lulusan, D. Standar sarana dan prasarana. Jawaban yang benar B. Standar isi. Soal nomor 11. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat beberapa hal, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, C. Alokasi waktu, D. Metode pembelajaran. Jawaban yang benar D. Metode pembelajaran. Soal nomor 12. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Adapun beberapa komponen RPP diantaranya terdiri atas A. Media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, materi pokok. B. Materi pokok, sumber belajar, kelas atau semester, identitas guru. C. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, identitas guru. D. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, identitas sekolah, program pembelajaran. Jawaban yang benar A. Media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, materi pokok. Soal nomor 13. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Perbedaan individual peserta didik, B. Partisipasi aktif peserta didik, C. Kemampuan ekonomi peserta didik, D. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jawaban yang benar C. Kemampuan ekonomi peserta didik. Soal nomor 14. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Adapun beberapa kegiatan inti memuat beberapa hal antara lain A. Media pembelajaran, program pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran. B. Strategi pembelajaran, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, alokasi waktu. C.
model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. D. Sumber belajar, identitas sekolah, identitas pelajaran, alokasi waktu. Jawaban yang benar C. Model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Soal nomor 15. Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi beberapa hal, kecuali A. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. B. Membahas materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. C. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. D. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Jawaban yang benar B. Membahas materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Soal nomor 16. Siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk dalam kurung konstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir merupakan gambaran model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Project based learning. C. Discovery learning. D. Contextual learning. Jawaban yang benar C. Discovery learning. Soal nomor 17. Di bawah ini merupakan langkah-langkah kegiatan model pembelajaran discovery learning sesuai dengan urutannya, yaitu A. Mengolah data, menarik kesimpulan, memverifikasi data, menyiapkan pernyataan masalah, menciptakan stimulus. B. Menyiapkan pernyataan masalah, menciptakan stimulus, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. C. Memverifikasi data dan menarik kesimpulan, menyiapkan pernyataan masalah, menciptakan stimulus, dan mengolah data. D. Menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Jawaban yang benar D. Menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Soal nomor 18. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten dalam kurung materi dengan menggunakan beberapa cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran tersebut dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Apakah model pembelajaran yang dimaksud di atas? A. Problem based learning. B. Project based learning. C. Discovery learning. D. Contextual learning. Jawaban yang benar B. Project based learning. Soal nomor 19. Sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dalam kurung bersifat kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Model pembelajaran apakah yang dimaksud di atas? A. Problem based learning. B. Project based learning. C. Discovery learning. D. Contextual learning. Jawaban yang benar A. Problem based learning. Soal nomor 20. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Adapun urutan tahapan pelaksanaannya yaitu A. Mendesain perencanaan proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mengevaluasi kegiatan pengalaman. B. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mengevaluasi kegiatan pengalaman, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, menyiapkan jadwal. C. Menyusun jadwal, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, menguji hasil, mendesain perencanaan proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek,
mengevaluasi kegiatan pengalaman. D. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi kegiatan pengalaman. Jawaban yang benar D. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, menguji hasil, mengevaluasi kegiatan pengalaman. Untuk soal selanjutnya akan dibahas pada part yang kedua dalam kompetensi pedagogi. Terima kasih.